Nah, Indonesia sendiri bagaimana kekuatannya atau kemampuannya di dalam menghadapi kemungkinan adanya perang dunia ketiga yang pasti juga Indonesia akan terlibat di dalamnya, entah sebagai pelaku, entah sebagai korban. Saya melihat bahwa Indonesia saat ini itu menghadapi double burden. Double burden yang pertama, atau kelemahan pertama itu adalah penguasa atau pemimpin yang lemah, dan kemudian rakyatnya juga lemah. Jadi kita seperti Indonesia ini seperti sandwich. Jadi di atas itu pemerintahnya lemah, di bawah rakyatnya juga lemah, dan sama sekali tidak siap untuk menghadapi badai seluar biasa sejarah manusia, yaitu peperangan ditambah dengan pandemi yang belum berhenti. Jadi saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan saran-saran kepada seluruh rakyat Indonesia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam situasi yang seperti ini? Kita tidak bisa secara instan mengharapkan pemerintah yang lemah ini akan mengambil alih, akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyatnya dari kemungkinan dampak dari Perang Dunia Ketiga ini. Maka rakyat harus memperkuat diri. Rakyat harus memberdayakan diri sehingga dampak-dampak atau kemungkinan-kemungkinan pencegahan maupun antisipasi terhadap terjadinya Perang Dunia Ketiga ini sama-sama bisa kita lakukan. Apa langkahnya? Langkahnya dimulai dari langkah yang paling fundamental dulu. Yang pertama adalah kita perkuat diri kita perkuat batin kita perkuat sumber daya yang ada masing-masing dalam diri setiap orang, yaitu 3I. 1. Perkuat keimanan. I yang pertama iman, perkuat keimanan. I yang kedua adalah ilmu, perkuat ilmu dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah I, imun. Imun ini tidak hanya imunitas soal kesehatan, tapi juga imunitas ekonomi, imunitas sosial, imunitas politik. Jadi kita semua harus melek terhadap situasi yang ada. Kita harus melek kesehatan, kita harus melek politik, kita harus melek sosial, kita harus melek ekonomi. Jangan ada satupun dari satu saja rakyat Indonesia yang abai dengan situasi yang ada sekarang, bahkan mungkin juga menafikan, bahkan mungkin juga acuh. Karena keacuhan Anda atau pengabaian Anda itu akan membawa dampak bagi orang lain di sekitar Anda. Kemudian apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah? Insya Allah dalam waktu 2 tahun lagi kita akan punya pemerintah yang baru. Pemilu akan terjadi di sekitar bulan Februari 2024, dan di situ kita harapkan kita akan punya presiden baru beserta segenap jajarannya. Saya sangat menginginkan, saya sangat mendoakan, saya sangat mengharapkan agar Indonesia dikaruniai pemimpin yang 3I-nya kuat. 1. Imannya kuat, 2. Ilmunya kuat, 3. Imunnya kuat. Keimanan yang tinggi, orang yang religius, orang yang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu tinggi, itu layak menjadi pemimpin kita. Kedua, ilmunya juga tinggi, wawasannya juga luas, intelektualitasnya juga tinggi, dan itu harus menjadi kriteria ketika kita nanti akan memilih presiden berikutnya. Ketiga adalah imun. Imun yang dimaksud ini tidak saja imunitas kesehatan fisiknya juga bagus, kesehatan jiwanya juga bagus. Dia juga memiliki imunitas ekonomi, artinya dia juga orang yang mapan secara ekonomi, dia juga memiliki imunitas sosial, dia juga memiliki imunitas politik. Jadi pemimpin yang perfect, pemimpin yang sempurna, pemimpin yang 3I-nya bagus, itulah yang nanti akan menjadi harapan kita akan kepemimpinan yang akan menyelamatkan kita dari situasi menuju diambang atau sudah terjadi Perang Dunia Ketiga. Kita sudah menjalani pemanasan Perang Dunia Ketiga itu sudah 3 tahun ya, kalau kita hitung mundur dari akhir tahun 2019. Kejadian ini akan berlangsung 10 tahun ke depan, artinya kita masih punya 7 tahun ke depan yang harus kita jalani bersama, dan kita harus hadapi bersama dengan 3I tadi. Jadi seandainya kita mendapatkan pemerintahan yang bagus, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang kuat, maka insya Allah rakyat pun juga akan bersama-sama, kita juga akan memperkuat diri, kita akan memperkuat iman kita, ilmu kita, dan imunitas kita. Dan kemudian apa lagi yang kita harus lakukan? Kita bisa lakukan langkah-langkah yang sangat strategis, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan juga langkah-langkah ini bisa diikuti oleh pemerintah dan pemangku kebijakan yang lain. Yang pertama adalah kita lakukan yang pertama, kendali diri. Jadi masing-masing dari pihak
baik dari rakyat maupun dari penguasa itu sama-sama melakukan kendali diri. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi. Kita mengkonsolidasikan kekuatan antar lini di seluruh lapisan masyarakat. Kita punya komunitas-komunitas, kita punya himpunan-himpunan, kita punya organisasi-organisasi, kita punya kekuatan di lapangan, itu kita konsolidasikan bersama dan kita lakukan kolaborasi. Ya, jadi kendali diri, kemudian konsolidasi, dan kemudian kolaborasi. Dan berikutnya lagi adalah kerjasama untuk bisa mengantisipasi dampak dari kehancuran sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan kesehatan. Kita layak untuk bekerja sama. Jadi kita kerjasama dengan pihak-pihak yang nanti akan bersama-sama membantu kita untuk bisa meningkatkan kapasitas kita, memperkuat ketahanan kita menghadapi situasi yang betul-betul sangat berbahaya di masa mendatang ini. Dan yang terakhir adalah kohesi. Jadi bagaimana kita akan memperkuat perekatan antar umat, antar rakyat, dan kemudian kita ketika kita rekat dengan kita jalin lagi silaturahmi, kita jalin lagi persahabatan, kita jalin lagi persaudaraan, insya Allah itu akan membawa kita menuju kepada rakyat Indonesia yang kuat. Dan berikutnya lagi terakhir adalah saya juga mengimbau kepada pemerintah dalam hal ini maupun pemerintah yang nanti akan ada pemerintah baru di tahun 2024. Saat ini sudah waktunya dengan situasi menghadapi Perang Dunia Ketiga ini, saat ini sudah waktunya bagi kita untuk memilih kepada siapa kita akan bergabung. Kekuatan dunia kita petakan, kita lakukan pemetaan, dan kemudian kita harus memilih. Karena kita nggak bisa lagi netral. Sebab kalau kita netral, kita akan menjadi pelanduk di tengah dua gajah yang sedang berseteru, gajah barat dan gajah timur, dan kita tidak bisa menjadi pelanduk karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Demikian yang pendapat yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi yang ada saat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dan ilmunya. As a result of these global discussions, it shall be informed to the public and it should spark discourse among them. The conversations is in this room, but the echo should be out there and loud and discussed by everyone outside this room.